Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 22 April 2026 hari Rabu. Seperti biasanya ke kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke. Aduh, ini mana ya? Saya ngelihat marketnya ini beneran males sih. Ya, jadi sebenarnya kalau dibilang apakah ada analisa harian, jujur saya ini males banget kalau saya mau ngasih analisa harian hari ini. Ya, ibaratnya sekarang ini dunia pasar keuangan itu digerakkan oleh satu sisi. Ya, bukan oleh permintaan penawaran lagi. Jadi beneran digerakkan oleh manusia-manusia yang ada di barat dan di timur tengah. Ini saya juga heran. Memang sih ya secara kalau dibilang kepentingan negara sih memang harus mengambil tindakan yang bagus gitu kan ya, supaya tidak tidak berakibat fatal gitu kan ke depannya. Cuman ya itu sekali lagi kita sebagai yang trader di sini ya pasti bakal kalang kabut sih. Ya, kalang kabutnya bakal luar biasa pusing, bakal bagaimana. Jadi ya ini memang menjadi hal yang sangat luar biasa. Yang bikin kita pusing sebenarnya di sini ya. Jadi kalau kalian kemarin ya, di samping kita mendapatkan data kemarin itu adalah positif banget bagi USD, yang dimana data retail salesnya itu bagus banget ya. Ini loncatnya luar biasa naik. Jadi ketika retail sales keluar ya, newsnya ya di sini ya. Ini kemarin saya live di Discord nih, memang ketawa sih ya. Di sini nih retail sales keluar ya kan, drop sampai ke sampai ke area demand di sini, kemudian mental naik lagi ya, akibat dari kemarin itu ada Trump di interview sama CNBC melalui telepon gitu kan ya, dan beliau bilang bla bla bla, campur aduk lah bahasanya. Alhasil marketnya itu reaksinya drop naik lagi ya, sampai akhirnya pada saat Kevin Warsh ini ngomong ya, sebenarnya pada saat Kevin Warsh di sini, kalau dibilang beliau ada memberikan statement yang bagus banget, sebenarnya sih agak campur ya. Sebenarnya sih agak campur sendiri. Jadi sekali lagi pergerakan gold itu dropnya signifikan banget akibat dari oil itu sendiri. Ya, bukan akibat dari USD. Karena kalau dibilang USD ya berpengaruh juga. Jadi kena combo multi sebenarnya. Tapi lebih parahnya diikuti oleh minyak sebenarnya ya. Jadi walaupun kita mendapatkan data USD-nya bagus, kemudian Trump juga ada ngomong masalah Iran, kemudian masalah Kevin Warsh yang bakal ngomong itu kan, kemudian masalah dan sebagainya, bahkan tarif, pokoknya semua yang ditanyakan oleh CNBC kemarin itu bikin Trump itu tengah-tengah dia jalurnya ya. Ditanya sama CNBC tentang Iran, tentang deal gimana, dia positif. Tapi kalau nggak jadi gimana, bakal militernya balik. Terus masalah nuclear weapon gimana, pokoknya tidak boleh dan sebagainya ya. Intinya akhirnya flat di tengah-tengah, sampai akhirnya ini Kevin Warsh kemarin memberikan statement di depan Senat bankingnya ya. Memang itu secara overall beliau dibilang pro terhadap Fed untuk bisa tetap independen, cuman beliau juga masih agak mikir karena kan dia ditunjuk oleh Trump ya kan. Jadi kalau bisa ya memberikan hormat sedikit lah dengan Trump gitu kan. Cuman ya ini tidak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh sekali adalah ini kan sekarang sudah di hari Rabu ya, tanggal 22. Kemarin kan tanggal 21 nih. Mendekati yang namanya mendekati deadline yang namanya ceasefire-nya ya. Dan sekarang ini sekarang bisa dibilang deadline ceasefire-nya iya. Dan kalau dilihat sekali lagi adalah kemarin beritanya adalah beneran ya, ini marketnya itu beneran digerakkan sama kondisi marketnya dibilang gencatan senjata, dan perundingan ronde 2 ini masih dibilang masih agak kacau sih ya. Dan di sini kemarin ya, kalau saya runut setelah Kevin Warsh selesai ngomong nih ya. Jadi mana nih, di jam 11 ya, ini Kevin Warsh selesai ngomong, Trump juga sudah selesai, saya runut ya. Ini beneran market ini digerakkan sama berita-berita begini ya. Oke, kemarin ya
tidak ada tidak ada konfirmasi. Konfirmasi secara resmi dari pihak Iran untuk untuk mengirimkan delegasinya untuk bisa menghadiri perundingan damai di Islamabad itu masih menunggu. Ya, kemudian di sini gencatan senjata akan berakhir pukul 4.50 PST, yang dimana di sini kalau bisa Iran itu sudah memutuskan apakah bisa untuk hadir dalam pertemuan pembicaraan tersebut atau tidak. Jadi 4.50 IM PST itu adalah di Bali adalah ini kan jam 5 ya, jam 5 tambah 3 8. Jadi waktu Pakistan ini ya, PST ini waktu Pakistan atau enggak ini saya lupa nih PST ya. Pokoknya daerah sana lah ya, daerah sana. Jadi di Bali itu jam 8 pagi hari ini ya. Deadline-nya itu katanya jam 8 pagi hari ini ya kan. Akhirnya di sini masih kalian bisa lihat itu goldnya dengan berita-berita tersebut ya kan, dropnya kencang banget masih gitu kan. Kemudian lanjut lagi beritanya dibilang adalah mana dia ini ya, bukan Perdana Menteri, ternyata Wakil Presiden Amerika si Vance di sini itu masih ternyata ada di Amerika, tidak jadi untuk ke Pakistan ya. Ini bikin ini beneran bikin pusing ya kemarin itu, beneran malamnya di sini. Kemudian mana dia ini ya, ini pihak dari Gedung Putihnya membicarakan bahwa Vance tidak akan berangkat untuk pembicaraan Iran. Ini tidak berangkat berarti sudah akhirnya ya tidak jadi ya ibaratnya. Kemudian nggak jadilah bahasanya gitu kan. Kemudian di sini ya, pesawatnya yang dari Eropa ke Pakistan ternyata balik lagi untuk ke Washington lagi. Dan dari segi Iran sendiri bahwa tidak ada final decision untuk partisipasi negosiasi oleh Pakistan gitu kan ya. Kemudian lanjut lagi masih menunggu dari pihak Irannya di sini ya. Karena masalah Iran ini masih masih kekeh, masih keras banget kalau masalah pemblokadean. Dan juga kemarin sempat kapalnya itu ditembak, dibolongin gitu kan ya, karena dibilangnya ini adalah bajak laut dan statement dari teroris. Ini saya juga heran nih ya, ini dibilangnya seperti itu katanya Amerika gitu. Kemudian dan Trump sendiri untuk masalah ceasefire-nya, ini saya masih runut dari tadi malam sampai sekarang. Gencatan senjata dari Trump sendiri adalah di hari Rabu malam. Ya, Rabu malamnya itu kan kalau nggak salah jam 7 ya, jam 7 malam waktu Amerika, US time. Berarti di Bali itu jam 7 malam, berarti di kita adalah hari Kamis pagi. Ya, berarti sekarang ingat bedanya Amerika dengan kita Indonesia itu, terutama di Bali sih gampang aja, bedanya itu 12 jam. Jadi sekarang ini saya recording kan jam 9 ya. Jam 9.26 hampir setengah 10. Ini setengah 10 Bali pagi, berarti di Amerika adalah jam setengah 10 malam hari Selasa. Ya, karena ini kemungkinannya adalah hari Rabu jam 8 ya, ini 7.50. Jam 8 malam hari Rabu waktu Amerika, berarti di Bali adalah jam 8 pagi hari Kamis. Ya. Ya, tetap di sini. Kemudian bentar. Ini Trumpnya bilang expired hari Rabu malam US time, tapi di sini Pakistannya bilang bahwa akan selesai jam 8 pagi sekarang. Ya, ini sebenarnya jam 8 pagi hari ini sebenarnya sudah expired gitu kan. Teman dari Trump sendiri dibilangnya adalah di hari Rabu, berarti kita Kamis. Kemudian dibilangnya bahwa Amerika dan Iran diplomatiknya ini dijeda ya, karena Iran tidak memberikan respon apapun di situ ya. Nah, di sini wakil presidennya bilang juga on hold untuk pertemuan tersebut karena Iran tidak memberikan respon apapun. Tapi dari segi Pakistan masih berusaha untuk
masih untuk bisa berusaha gitu kan ya. Masih berusaha untuk mengkonfirmasi kalau bisa itu oke lah datang gitu kan ya. Di sini Iran juga memberikan sinyal bahwa kemarin tidak datang, hari ini pun juga tidak akan datang. Jadi Iran juga tidak mengonfirmasi untuk akan datang juga, masih simpang siur banget gitu kan ya. Kemudian mana lagi nih Iran, masih sama lah ya. Kemudian di sini berita dari AP News di sini dibilang bahwa Iran melihat tanda-tanda bahwa Amerika mulai membuka blokadenya itu. Kemudian kalau semisalnya di sini Amerika sudah mulai untuk berhenti blokade gitu kan ya. Kemudian senior dari Irannya, Iran reject negosiasi karena dibilangnya ini under pressure atau dipaksa untuk menyerah gitu. Kemudian Pakistan effort to persuade ya, berusaha untuk membujuk Amerika supaya blokade di sini bisa dilepas, karena untuk melepaskan dari kapal Iran di sini dan krunya yang masih ditahan gitu kan ya. Kemudian di sini Wakil Presiden juga bilang, ya ini kalian lihat jamnya nih ya. Ini kalian lihat jam 3 subuh nih. Ya, jam 3 subuh tuh marketnya di mana? Di sini loh. Ya, ini jam 3 subuh nih marketnya ada di harga 4.600 sudah. Oke, ini masih jam 3. Ya, ini masih jam 3 nih. Kemudian lanjut lagi. Ini dibilangnya sudah mulai positif ya. Kemudian akhirnya memutuskan bahwa fans menghubungi Pakistan untuk meng-cancel pergi ke Pakistan gitu. Nah, akhirnya ya udah itu jam jam 3.41. Nih kalian bisa lihat jam 3.41 di sini ya, langsung ke bawah semua marketnya. Dari 4.700 drop langsung sejauh 300 pips sampai 4.667. Karena dari segi Wakil Presidennya bilang ya udah nggak jadi pokoknya ya, apapun terjadi nggak jadi gitu. Kemudian di sini negosiasi masih lanjut sampai akhirnya Trump jam 4 pagi ya, jam 4 pagi beliau ngomong bahwa I will extend the ceasefire until such time as the proposal is submitted. Dah, jam 4 pagi, bayangin 1 jam sebelum market tutup, marketnya balik. Dan kalau kalian lihat versi H1 ya, jadi bayangin nih, drop karena Wakil Presidennya bilang ini pokoknya nggak jadi ya, nggak jadi ke Pakistan, pokoknya kalau Iran masih belum nggak jelas, saya nggak mau ke Pakistan pokoknya gitu kan ya. Tapi sejam setelahnya presidennya yang bilang bahwa wah ini bikin ketawa sih sebenarnya ya. Nih ya, extended ceasefire-nya sampai waktu di mana proposal mereka itu diserahkan dan diskusi yang bisa dihasilkan one way or another. Nah ini, waduh, ini bikin kita apa ya? Jadi kan dari segi Pakistan sendiri kan kalau minta ya, dari Pakistan sendiri mintanya bahwa kalau bisa Trump itu extend lah ceasefire-nya. Atau enggak, sebelum diminta extend itu adalah kalau bisa jangan menyerang dulu kapal-kapal yang ada di Iran gitu kan ya. Dan juga kalau bisa blokadenya itu menjadi suatu hal yang agak sulit diperbincangkan gitu kan. Jadi di sini Trumpnya bilang bahwa itu ya ini masalahnya request ya kan, request dari ini dan juga Prime Ministernya bahwa di Pakistan diminta bahwa hold our attack on the country of Iran, on the country of Iran. Jadi ya oke, ini Trump setuju ya kan, berusaha untuk oke lah Pakistan minta gini supaya bisa deal, oke. Kemudian di sini Amerika juga masih direct militernya untuk continue blockade, untuk tetap yang namanya memblokade dengan segala respectnya ya. Jadi kalau memang ini masalahnya blokadanya masih berlanjut, yes, ini masih berlanjut. Cuman
with all respect ya, dengan artian respect untuk masalah Pakistan supaya tidak ada tembakan lagi dan sebagainya, dan tetap diberi warning dan sebagainya gitu kan ya, hanya warning aja. Dan kalau memang misalnya bisa diberikan kemudahan untuk tidak terjadi sesuatu, pokoknya in respect lah pokoknya dengan Pakistan gitu kan ya. Kemudian gitu kan, will therefore extend the ceasefire until such time. Jadi such time-nya ini menjadi kata kunci ya. Jadi Trump di sini extend gencatan senjatanya sampai waktu di mana proposal mereka itu diserahkan. Jadi entah kapan ya, entah kapan. Tapi sekali lagi versi Trump adalah endingnya adalah jam mana tadi itu ya. Ending dari mana tadi itu ya, kok hilang dia. Nah ya, ending dari ceasefire-nya adalah versi Trump ya, versi Trump adalah hari Rabu malam. Berarti di kita adalah Kamis pagi. Oke, Kamis pagi. Nah, apakah dengan statement extend ceasefire until such time di sini bisa melewati hari Kamis pagi di kita, atau ya udah memang adalah tetap batasannya adalah sampai hari Kamis. Kalau lewatin hari Kamis berarti tidak ada kata-kata ceasefire extend. Bisa terjadi ya, ini masih masih ambigu sebenarnya. Tapi sekarang marketnya ini bereaksi akibat dari ya ini extend ceasefire until such time, masih waktu yang masih belum ditentukan. Pokoknya intinya adalah sampai proposal Iran itu diserahkan. Ya ini akibatnya adalah ya udah. Sekarang marketnya langsung tinggi. Wih, tinggi sekali ya. Dibayangin nih, dari 4.670 sekarang sudah 4.700. Wah, itu hampir 1.000 pips sendiri sih untuk pagi ini ya. Udah 800 pips sendiri, ini terbang sih langsung. Ini gila sih sebenarnya. Kemudian untuk hari ini ya, oke, kita cek news dulu. Untuk hari ini, hari Rabu, kita tidak ada news. Bentar, kita ada Trump ngomong lagi nggak hari ini? Kita cuma ada berita oil nanti malam. Dan ya, untuk sementara ini sih tidak ada Trump jadwalnya ngomong lagi ya. Cuman nggak tahu deh ya. Untuk hari ini, masalahnya adalah Israel dan Lebanon ya. Sekarang sekarang ini adalah upcoming eventnya adalah Israel dan Lebanon talks. Nah, di sini ya, ini akan menjadi next eventnya. Well, kita akan lihat aja ya, bakal seperti apa nanti. Ya, ini wah bikin kita pusing nih marketnya nih. Tiba-tiba aja gitu kan ya, nggak jadi marketnya, oilnya drop dar langsung ya dari jam 11, dari jam 10, 11, 12, 1, 2, 3. Nextnya Trump ngomong jam 4, balik lagi marketnya. Wah, ini kalau kalian merasa ini marketnya bikin sakit pala, ya beneran marketnya bikin sakit pala sih. Oke. Kalau dengan demikian ya, berarti kita tidak bisa yang namanya mengharapkan sesuatu terlalu jauh ke belakang sekarang. Karena kalau dilihat marketnya di sini itu, saya rasa ini marketnya lebih respect untuk level-level yang beneran strong, beneran jauh ke belakang, tapi beneran bagus banget. Tidak bisa yang biasnya itu terlalu banyak ya. Berarti sekarang saya akan perbarui dulu ya untuk beberapa hal. Oke, ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Kemudian ini saya hapus dulu. Kemudian ini saya perbaiki semua lah ya. Oke, ini saya lepas dulu semua di tengah-tengahnya ini. Ya, sementara ini dulu nih point of view-nya. Oke, kita ke daily sekarang. Oke, daily. Kalau dilihat daily memang kita sudah lepas dari bullish fair value gap-nya. Yes, ya, market close di bawah bullish fair value gap-nya, dan kita juga mendapatkan bearish power-nya kencang sekali. Dan kalau dilihat secara kasat mata tipis, kita juga itu marketnya tutup di bawah resistance become support-nya kemarin. Ya, ini kan sempat nahan, breakout, retest, break lagi ke bawah. Nah, apakah dengan demikian ini sudah mulai pertanda ini marketnya bearish full? Jujur ya,
Dari segi point of view-nya daily di sini, ini saya delete dulu ya. Dari segi point of view-nya daily di sini, tadi saya hapus dulu karena biar nggak terlalu banyak. Dari segi point of view daily, ya retracement di sini, saya pribadi itu belum melihat potensinya dia drop. Karena sekali lagi low-nya di sini itu belum lewat soalnya, ya. Walaupun kita sudah break dari resistance become support dan support become resistance sekarang, ya kan, resistannya di break jadi support, support di break sekarang jadi resistance. Memang dia sudah break dari kotak biru ini, ya dia sudah break dan sekarang ke bawah, dan potensi untuk bisa retest lagi ke 4768 atau nggak kisaran 4770 dan misalnya lanjut lagi bisa, ya. Cuman ingat, market sekarang itu masih ambigunya kencang sekali. Ya, kalau misalnya tiba-tiba Trump ada ngomong lagi, Iran dan sebagainya bisa ngomong lagi, dan tiba-tiba extended ceasefire-nya nggak jadi, itu bisa balik lagi muter. Ya, itu beneran bisa lumayan balik muternya jauh ke bawah. Oke? Jadi untuk sekarang biasnya secara daily perspektif untuk masalah bullish retracement-nya, saya masih intact. Ya, saya masih intact ngelihat ini sebagai bullish retracement doang. Belum menjadi yang namanya beneran break menjadi bearish. Untuk saya pribadi sih ya. Ya, karena terakhir low yang dibuat adalah pada saat di hari Senin 13 April. Sekali lagi, ini tidak boleh lewat. Ya. Ini pandangan saya adalah daily untuk hal internal structure-nya. Ingat, dari segi daily sekarang ini strukturnya masih begini. Overall daily masih bearish, ya. Ingat, majornya ini sudah bearish. Tapi kalau dibilang internalnya sudah mulai bearish, belum. Internal bearish hanya jika 4643 lewat, close di bawah itu. Nah, ini baru akan bisa marketnya bubar sebubar-bubarnya back to 4500. Bahkan back ke angka angka penting kita di daily, ya, di 4550. Ini bakal langsung break ke sana, bakal langsung turun 1000 pip. Oke, jadi as long as ini tidak di break, internal structure daily untuk bullishnya di sini itu belum berubah. Ya, ini adalah high, low, high, low, high, low, high. Jadi ini adalah low yang paling bawah. Oke. Karena ini adalah menjadi titik puter kita sekarang, ya, titik batasan pokoknya tidak boleh break. Jadi kalau kita ukur berdasarkan VIB dari sini sampai sini, maka ini marketnya kemarin itu turun sampai 78,6 dan tutupnya di atas 78,6. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah penurunan semalam ini adalah ciri-ciri menjadi swing trade untuk naik, masih bisa naik ke 4.900 atau mungkin naik sampai ke 5.000? Untuk sekarang, jujur, ini saya masih terlalu dini untuk membuatnya adalah bisa naik sampai sana. Untuk sekarang loh ya. Karena kalau dibilang berdasarkan sentimennya sekarang, market itu masih bereaksi akibat sentimen dari Trump yang bilang akan memperpanjang gencatan senjata sampai waktu yang tidak ditentukan. Kalau semisalnya memang Iran sendiri sudah menyerahkan proposalnya dan gimana sebagainya, itu bakal bisa berefek lagi, ya. Jadi ini masih agak sulit. Untuk mencari amannya dari segi daily adalah, kalau sekarang yang bisa saya kasih lihat adalah, kalau semisalnya daily bisa back ke atas 4775 atau enggak 4775 lah ya di sini. Kalau kita mendapatkan daily bisa kembali di atas 4775, ya. Kalau daily bisa back tutup di atas 4775 lagi sekali, entah hari ini atau besok, ya. Kalau bisa hari ini dia balik di atas 4775, saya rasa ini marketnya akan ada kemungkinan marketnya ini akan back kembali ke atas 4.800. Jadi kalau dibilang apakah yang kemarin misalnya ada yang nge-buy di kisaran ini, kan supportnya support strong di sini ya, 4.700 di sini beneran ekstrim sih. Walaupun turunnya sampai 4.667. Kalau ada yang nge-buy di sini, jujur saya juga tidak bisa bilang ya sudah bagus untuk ditahan atau tidak. Karena sekali lagi ini marketnya masih dipegang sama orang-orang di Timur Tengah dan juga Trump. Tapi kalau ditanya
apakah saya masih pesimis? Apakah saya masih optimis atau sudah mulai pesimis untuk market ini naik sampai ke 49? Untuk sekarang, dengan segala respect ya, dimana kita pribadi adalah ingin dunia ini aman, ya, supaya krisis energi kita ini juga kembali lagi normal gitu kan. Saya pribadi ini gencatan senjata, kalau bisa seharusnya proposalnya deal. Jadi dengan demikian harga minyak akan turun. Kalau harga minyak akan turun, marketnya akan flip ke back to korelasi gold, yang dimana akan naik juga. Karena kalau dibilang ya, dengan adanya perang di sini, itu korelasi gold dan dolar itu lagi nggak sejalan. Sekarang korelasinya ini lebih kepada XAU WTI. Ya, kita sebenarnya bukan trading XAU USD lagi sekarang. Kita tradingnya adalah XAU USD dan WTI, atau enggak XAU WTI, atau enggak XAU XTI dah tuh ya. Pokoknya antara dua itu. Kita tidak trading XAU USD, kita tidak mentradingkan XAU dengan USD, tapi XAU dengan XTI, gold dengan minyak. Jadi tidak sesuai nama ini sebenarnya ya. Jadi saya pribadi ya masih optimis lah ya, naik sampai 4.900 ya. Kalau dia break di bawah 4.640 selaku titik 100-nya ini, well ya udah. Ya, well ya udah, berarti ini saya pribadi yang nggak bisa maksa juga marketnya ini untuk bergerak seperti yang saya inginkan gitu kan ya. Oke, ini daily sekali lagi 4775. Kalau marketnya bisa balik lagi di atas itu bakal menjadi trigger yang cukup oke. Marketnya bisa back ke 4.800 lagi plus ya. Kalau 49 saya rasa mungkin agak terlalu dini. Oke. Ingat ini 4775 adalah daily ya, karena itu saya hapus dulu supaya nggak pusing ngelihatnya terlalu banyak garis ya. Dari segi indikator, kalau dilihat stokastiknya dia emang berusaha keluar dari zona overbought, sedangkan dari segi RSI-nya dia sempat drop under 50, tapi sekarang ketahan di 48 ya, masih di tengah-tengah ini sebenarnya. Jadi kalau kayak begini dilihat ya, RSI-nya ini sebenarnya masih flat sekali ya. Apakah ada kemungkinan ada pola di sini kalau sekarang dilihat? Untuk pola sendiri, untuk pola ya, untuk pola saya pribadi sih tidak melihat. Yang saya lihat di sini adalah pola seperti mirip aja nih. Mirip di saat harga tanggal 12 dan 16 April. Ya, di sini. Saya ngelihatnya harga di sini mirip seperti kejadian di sini. Kejadian sekarang yang sedang berlangsung beberapa hari kemarin, ini seperti kejadian yang di sini. I don't know why, saya ngelihatnya ini kok mirip kayak di sini. Ya, karena kalau dilihat ketika dia naik, turun, naik, ini langsung dia turun kencang, ya kan, bertahap turunnya. Dan dari segi daily-nya pun juga sama, naik, turun, naik. Ini juga turun sekarang. Nah, ini saya pribadi, entahlah ya, mungkin cuma halusinasi saya aja pribadi, atau cuman mata saya aja yang ngelihat ini dan ini sekarang itu mirip. Mirip ya. Cuman well, terkadang market tidak bisa memberikan kemiripan 100% ya. Mungkin 90 pun itu sudah bagus banget. Well, anything can happen ya. Kita sebagai day trader atau enggak trader intraday, kita tetap yang namanya harus melihat pergerakan terakhir ya. Kita juga perlu melihat adaptasi terakhir di market itu seperti apa ya, sama kayak tadi. Berarti sekarang adalah sekali lagi ini 4775 selaku support become resistance yang ada di daily. Kalau dia balik ke atas, ya well, ya udah, marketnya bakal balik lagi ke atas lagi. Oke, sekarang kita ke H4. Ingat, ini kalau boleh saya bilang berarti adalah H4-nya. Nah, sekarang kalau versi H4-nya yang pendek, ya, ini internal bullish daily adalah swing H4. Ya, jadi untuk ngebaca suatu structure ya, kapan itu dia internal, kapan dia eksternal, atau nggak kapan dia minor, atau nggak kapan dia major, itu urutannya dibalik
ya. Jadi kalau kalian ngelihatnya daily majornya adalah bearish, berarti minor di weekly. Atau enggak kalian bisa dari time frame gede ke kecil ya, caranya bacanya tetap ya. Jadi kita back to daily misalnya ya. Daily majornya ini adalah bearish ya kan, karena terakhir dia itu sudah break di bawah 4393. Nah, tapi ketika dia break, ini kan marketnya sekarang bergerak naik nih. Nah, berarti ini adalah internalnya. Internalnya ini ya adalah pergerakan swing di time frame H4. Ya, berarti time frame H4 sekarang adalah dia ngebuat high, low, high, low, high, low, high. Oke, swing H4. Nah, swing H4 kalau dicari dalamnya lagi, berarti ada internal H4-nya. Nah, internal H4 adalah high, low, high. Ya, internal H4 adalah swing H1. Nah, gitu cara bacanya ya. Jadi harap cara baca strukturnya gitu ya. Daily internal adalah swing H4. H4 internal adalah swing H1 dan begitu seterusnya. Berarti kalau internal H1 adalah swing 15 menit. Dan begitu juga ya. Internal 15 menit adalah swing M5. Nah, kayak gitu ya. Berarti kita cek sekarang ya. Berarti karena di sini adalah swing H4, berarti sama, ini change of character H4. Internalnya, yes, internal kemarin sudah saya infokan ini adalah bearish. Semenjak apa? Ya, semenjak market itu ngebuat high, low, high. Ya, terdapat yang namanya change of character di sini. Oke. Change of character, clear ya kan? Ketika change of character, kemarin marketnya itu respect ternyata sampai 61,8. Sampai 61,8 marketnya drop dan akhirnya kita mendapatkan break of structure di sini. Ya, secara H4. There. Oke. Berarti sekarang secara H4 internalnya adalah bearish. Majornya ataupun eksternalnya adalah bullish. Oke. H4 sekarang perlakuannya adalah seperti ini. Low, lower high dan lower low. Jika H4 ingin balik lagi supaya seperti majornya ataupun seperti eksternalnya yang dimana ini adalah tegak lurus naik bullish, berarti H4 perlu ada close di atas 4832. Mau tidak mau. Ya. Ini. Karena ini akan menjadi change of character di time frame H4. Jadi kalau H4-nya ini balik lagi ke atas di atas 4832 dan turun retest dan break, berarti ini otomatis akan melanjutkan H4-nya secara eksternal dan di sini eksternal H4 akan berubah menjadi break of structure. Gitu ya. Tapi sekali lagi syaratnya adalah wajib ada change of character dulu di time frame H4 ya. Jadi sekali lagi ingat roadmap-nya ya. Saya kalau bagi yang lupa roadmap-nya saya buatkan lagi lah ya. Saya buatkan lagi lah roadmap-nya. Mana dia ini? Teksnya nih. Oh, hilang teksnya. Oh, ini. Ingat ya, daily itu adalah masih biasnya adalah internal bullish. Masih berlaku. Oke. Kemudian H4 internalnya adalah bearish. Oke, sekarang kita ke H1. Ya, ntar kita cek di H1-nya. Untuk masalah support resistance H4 sekarang bagaimana? Untuk masalah support resistance H4 jujur ini agak susah ya, agak susah. Memang kita mendapatkan supportnya ini paling gede, paling strong adalah di 4710 sampai 4700. Ini berarti menjadi support yang paling strong yang pernah saya lihat di support H4 sih selain di sini ya. Ini soalnya di tesnya lumayan berkali-kali ya. Dites lagi. Wih, ini hebat sih beneran ya. Hebat banget di sini. Oke. Kalau kita cari atasnya bagaimana? Apakah sama kayak kemarin ya di harga 47 berapa ini kemarin ya? 4775. Apakah kita bisa menjadi H4 support become resistant? Menurut saya sih agak terlalu jauh ya. Tadi saya katakan di awal, kita tidak perlu yang namanya melihat terlalu banyak error karena marketnya sudah terlalu banyak noise-nya. Jadi kita pakai harga yang terbaru aja, yaitu yang ada di sini 4785,85. Ini akan menjadi support
yang ada support become resistance yang ada di H4 sekarang. Memang terlihat jauh, cuman terakhir marketnya respect area ini. Oke. Jadi ini akan menjadi resistance H4 sekarang. Nah, sekarang marketnya ini melakukan retest dari H4 fair value gap-nya. Kalau kita mendapatkan H4 fair value gap-nya ini invalid, ya, dalam artian marketnya ini close di atas, nanti ini kan lagi 6 menit ya, kayak kalau lagi 6 menit marketnya tutup di atas sih kayaknya agak berat. Ya bisa aja sih tiba-tiba 1 menit langsung dia naik gitu kan ya. Setiap 1 menit dia itu naiknya sampai, ya ini sih beda lagi 67 pip ya. 1 menit naiknya 20 pip aja sih lu juga udah lumayan, udah close dia di atas ya. Jadi kalau ini fair value gap H4-nya sudah invalid ya, sudah berubah menjadi inverse fair value gap, ada kemungkinan berarti marketnya akan back to 4785. Oke. Ingat, secara H4 ini kita perlu ada change of character di sini ya. Kita perlu ada change of character di sini untuk melakukan yang namanya H4 supaya back to bullish lagi. Oke. Indikator H4 mengatakan oke, tidak ada potensi bullish divergence di sini ya. Cuman dari segi H4-nya ini lumayan sih dia ngeriset ngeriset momentumnya, ini lumayan ngeriset sih. Lumayan. Ini beneran bisa saya bilang lumayan ngerisetnya, efeknya kencang sih. Ya. Ini bisa dibilang divergence-nya sudah mulai selesai. Kemarin saya itu maunya bilang ada bearish divergence ya, tapi karena saya masih positif perbincangan mereka berdua itu adalah bisa mencapai damai gitu kan, ternyata enggak ternyata. Di sini terdapat yang namanya bearish divergence di H4 dan juga di RSI sama. Hasil marketnya langsung drop ke bawah jauh. Dan menurut saya ini divergence bearishnya seharusnya sudah selesai. Ya, terus sekarang biasnya berarti sekarang bagaimana? Ya kalau kalian biasanya ingin tetap nge-buy, karena ini di tengah, mungkin agak rada sulit untuk nge-buy di tengah. Harus di time frame yang kecil. Ya, sekali lagi kalau mau cari aman supaya H4 bisa back to bullish lagi adalah ini tunggu H4 di atas 4832. Kelihatannya telat, yes, telat banget bisa dibilang. Cuman sekali lagi, itu telatnya kita adalah sudah memastikan jalur aman untuk back to bullish. Jadi kalau kalian ingin lihatnya H4 seperti itu ya, sabar aja. Oke, kita ke H1. Nah, tadi kan daily internal bullish, H4 internal bearish. H1 internalnya sekarang seperti apa? Ingat, internal H4 adalah swing H1. Nah ya, swing H1-nya berarti juga sama. Dia ngebuat low, lower high, dan lower low. Di dalam swing H1 kita mendapatkan internal H1. Oke, internalnya gimana? Dia di sini ada low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Berarti di sini ada change of character internalnya H1. Jepret ya. Di sini change of character. Lagi dikit banget nih, close ya. Oke, sementara ini ya H1-nya internalnya adalah masih bearish. Tapi potensi bullish lah ya. Nah, potensi change of character lah bahasanya. Oke, ini tinggal break aja nih sebenarnya nih. Ya. Dan di sini secara H1 kita juga bisa dibilang sebagai area base di sini. Ya, atau nggak bisa dibilang sebagai area OB-nya, atau nggak bisa dibilang kalau OB sih kita pakai paling atas aja lah ya di sini. Nah ya, ini. Tapi kalau ini saya rasa boleh dibilang sebagai kita pakai area base aja, ya base biasa aja. Jadi kalau ini marketnya memilih untuk back to bullish lagi supaya mengikuti daily internal dan H1 internal bullish juga, skenario-nya adalah marketnya di sini change of character secara internal H1 nabrak 4785 selaku H4 support become resistance ya kan, kemudian dia turun entah dimanapun, mungkin dia turun back to 4740 maybe, atau enggak dia retest change of character di sini di 4750 terjadi pembalikan, nanti kalian bisa nge-buy. Tapi ingat, kondisi sekarang ini kita masih belum tahu dengan masalah geopolitik dan teman-temannya ya. Kalau teman-temannya ini masih mengatakan ini marketnya kita bakal sulit sekali untuk mendapatkan perundingan dengan Iran dan Amerika, bakal ya udah itu akan sedikit bermasalah sih. Oke.
Kalau ada yang ingin buy di bawah, saya rasa agak berat ya, karena kalau kalian lihat di sini ya, market itu turun kemarin malam itu beneran turun. Wah, saya juga heran kenapa dia berhenti di sini ya, di 4667. Kalau dibilang dia ini turun menghabiskan the last fair value gap H1, well, bisa jadi ya, bisa jadi ini ditembus semua sebenarnya di sini ya, dihabiskan semua, demand dihilangin juga ya kan. Ini kencang. Kalau ada yang mau buy di bawah bagaimana? Well, sekarang kita kembali lagi dengan teori yang ada sebelumnya di sini. H1 resistance become supporter. Ini saya panjangin ya, dari 36 sampai 32. Selama H1 bisa masih di atas 36 dan 32, selama itu juga kita masih bisa berpotensi untuk ambil posisi buy. Kalau dia balik lagi di bawah 32, saya rasa sih agak berbahaya sih ya, karena back to kondisi terakhir pada saat tanggal 9 dan 13 April ya kan. Ketika dia di bawah 32, dia choppy sampai ke 4.700, 300 pips sendiri jaraknya. Ya. Sama kayak di sini juga di tanggal 13 April, masih di bawah 32, dia back sampai 4.700, 300 pips bolak-balik. Jadi kalau dia back di bawah 4.732, sebaiknya jangan niatan untuk cari buy. Mungkin niatan cari sell tipis sampai 4.700 mungkin lebih make sense ya. Lebih make sense bisa sampai sini. Oke? Lebih make sense untuk bisa sampai sana. Ya. Kalau ada yang mau buy ya, mungkin kalau ini marketnya turun lagi dikit, tapi ingat ini H1 internalnya masih bearish loh ya, belum change of character. Jadi kalau ingin ngide cari buy di 4732, mungkin konfirmasinya perlu yang benar supaya benar-benar mengkonfirmasi marketnya sudah kembali lagi bullish atau enggak. Ya. Kita ke 15 menit sekarang ya. Versi 15 menit, yes. Tadi kan saya bilang H1 H1 internal adalah swing 15 menit. Nah, ya udah, ini 15 menitnya sekarang begini, ya kan? Dari sini, low, lower high, lower low sih sebenarnya di sini ya. Oh, sorry, ini 15 menitnya ternyata beda ya. Ini 15 menit sebenarnya sudah change of character di sini ya. Oke, 15 menitnya ini kita sudah change of character sih. Low, kemudian dia balik. Low, mungkin 30 menit ya. Ya, agak beda sih ya. Berarti agak beda nih ya. Biasanya kan nurut nih. H1 sampai turun itu biasanya nurut. Sama kayak tadi ya kan, H4 kemudian turun ke H1 nurut. Nah, untuk sekarang dari H1 ke 15 menit ini agak beda. Ini H1 change of character, tapi dari segi 15 menit itu sudah bullish. Nah nih ya. Ini sekarang 15 menitnya itu sudah bullish. Oke. Ini M15 bullish. Tidak ada eksternal internal lagi, semuanya bullish ya. Makanya saya tidak tulis internal eksternal. Karena kalau dari segi 15 menit itu jalan ceritanya sudah bullish soalnya. Dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high dan lower low. Dia sudah melakukan change of character tadi pagi, lebih tepatnya jam 4 subuh ya. Di sini change of character. Red ya, change of character, retest change of character, langsung terbang. Ya, terbangnya juga lumayan tinggi udah tuh. Oke. Jadi sekarang kalau dibilang ini skornya satu sama ya. Kalau ada yang pengen buy, lebih baik tunggu H1 change of character supaya ini berubah, supaya tinggal H4-nya doang yang bearish ya. Jadi kalau tinggal H4-nya doang yang bearish, saya rasa potensi back to bullish saya rasa oke. Ya, sabar aja untuk sekarang ya. Lebih baik kita telat tapi strukturnya sudah berubah daripada kita memaksakan untuk ambil di bawah tapi untuk area-areanya kurang bagus. Untuk area-area di bawah itu sebenarnya bagus, cuman time frame-nya gede. Kayak di sini 3632 ini H1. Kemudian di bawahnya ini dari 4710 sampai 4700 adalah H4. Ya kan? Jadi kalau kalian mau menunggu selama H1 dan juga H4 ya silakan. Cuman kalau kalian tradingnya cuma 15 menit atau enggak mentok-mentok 1 jam gitu kan, yang nggak bisa lama ya ini agak susah. Oke?
Jadi kalau ada yang ingin eksekusi ya sekali lagi ini tinggal tunggu aja H1 change of character. Kemudian retest. Ya, kayak beginilah ya. Nabrak, retest, lanjut balik lagi. Gitu. Kalau sekarang ini masih di tengah-tengah, masih belum yakin ini marketnya bakal kemana arahnya, masih di tengah juga. Jadi kita sabar aja menunggunya. Kalau dilihat H1 stokastiknya sih ini divergent. Cuman dari segi RSI-nya tidak ada divergent. Kemarin drop RSI H1 itu sampai 18 ya, buset. Lumayan sih. Ya. Kemudian dari segi RSI-nya ini sih, stokastiknya ini sudah divergent dan sudah naik juga sih. Jadi ini masih di tengah-tengah sebenarnya. Oke, sabar aja kalau mau eksekusi ya. Sekarang eksekusinya adalah kalau kalian ngelihatnya di bawah H1 ya. Kalau mau cari sell berarti ya udah tunggu 15 menitnya ya kan. Berarti ibaratnya adalah dia itu kita menunggu 15 menitnya melakukan change of character di bawah 4736 diikuti oleh H1 yang juga tutup di bawah 4732. Maka nextnya adalah sama kayak di sini skenarionya ya kan, turun, breakout, retest, turun sampai 4700 kalau kalian pengen cari sell. Kalau kalian ingin cari sell di atas ya, misalnya kalau kalian tidak melihat structure-nya ini ya bisa, tapi di sini ya. Di resisten H4 4785 atau enggak di H1 ini base-nya ya. Base sebelum drop-nya di sini bisa cari sell-nya nanti kayak begini, tapi nggak bisa panjang ya. Kalau ingin cari sell di kisaran sini, ini nggak bisa panjang sell-nya. Tipis aja. Nah, sell-nya yang agak lumayan panjang saya rasa itu bisa di sini. Karena ini adalah extreme POI di 4832. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini ya. Jadi untuk analisa hari ini sudah saya matengin lagi ya untuk area-areanya, dan juga ini roadmap-nya juga sudah saya update juga. Jadi supaya kalian tahu juga ini nextnya kemana. Dan sekali lagi untuk event yang sekarang sedang berlangsung dan potensi selanjutnya adalah Israel dan Lebanon. Apapun yang bakal terjadi, mungkin semisalnya juga ikut-ikutan ya Israel dan Lebanon tiba-tiba nggak jadi gencatan senjata, itu juga akan berpengaruh dengan harga gold karena minyak sendiri yang bergerak. Nah sekali lagi kita itu sekarang tradingnya adalah XAUWTI ya, emas per minyak. Minyaknya turun maka goldnya naik, minyaknya naik maka goldnya turun, walaupun indeks dolarnya kemana aja arahnya terserah. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.